Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Melani Ahmad menemani Anda dalam pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini, hari Kamis 19 Mei 2022. Di kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol seputar peran Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di tengah fenomena pergaulan anak di Makassar. Di studio sudah hadir narasumber kami, ada Ibu Dr. Yaya, psikolog di Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini ketemu lagi, ini katanya sudah yang ke-8 kali ya. Tapi saya baru sekali nih bertemu dengan Bu Yaya di sini. Oke, Bu Yaya, kita ngobrolnya tentang peran Puspaga di tengah fenomena pergaulan anak di Makassar. Nah, sambil jalan juga, sambil kita ngobrol, saya undang juga pendengar kita, mungkin ada yang mau gabung sebentar di line telepon kami 0821 3333 9440. Bu Yaya, ini Puspaga pekan lalu kita sudah ngobrol dengan DP3A Provinsi dan sudah diberikan penjelasan bahwa Puspaga itu adalah pusat pembelajaran keluarga. Ada hal-hal yang bisa dilakukan di sana, ada konseling macam-macam nih ya yang berkaitan dengan keluarga. Nah, kalau di Kota Makassar sendiri bagaimana implementasi Puspaga? Ya, sebenarnya hampir sama Puspaga Provinsi dengan Puspaga Kota Makassar. Dan kebetulan saya juga orang psikolognya Puspaga Provinsi. Oh ya. Sebenarnya sama, gitu ya. Artinya gini, kalau di Puspaga Provinsi kita ini kan namanya sistem rujukan ya. Rujukan. Nah, tapi kalau Kota Makassar, karena Kota Makassar punya psikolog sendiri, jadi tidak dirujuk gitu ke Puspaganya provinsi. Kalau misalkan di kabupaten kan ceritanya kita berbicara kabupaten kota. Kabupaten kota sebenarnya pusat pelayanan keluarga ini semuanya seluruh Indonesia sama. Nah, tapi kan ujung tombaknya itu harus ada psikolog klinis. Nah, kalau tidak punya itu, makanya dirujuk ke provinsi, gitu. Nah, kalau kita berbicara provinsi kemarin mungkin berbicara karena provinsi kan tak punya masyarakat. Yang punya masyarakat kan Kota Makassar. Kota dan kabupaten. Bisa saja orang Kota Makassar, misalkan kebetulan rumahnya lebih dekat ke Puspaganya provinsi, bisa saja ke sana, gitu. Terus Puspaganya, rumahnya ternyata lebih dekat ke Puspaganya Kota Makassar, bisa saja ke Puspaganya Kota Makassar. Misalkan ke Puspaganya Goa, karena perbatasan Goa dengan Makassar itu irisannya sama. Ada yang kadang dia Makassar tapi lebih dekat ke Goa. Itu bisa saja sama saja. Pelayanannya sama. Melakukan konseling, melakukan edukasi kepada keluarga-keluarga, melakukan, artinya gini, Puspaga ini sebelum terjadi penyimpangan itu harus jadi gini, di preventifnya dulu, gitu. Kalau sudah terjadi penyimpangan atau sudah terjadi kekerasan pada keluarga, itu akan lari ke UPT, unit pelayanan terpadu. Itu di situ sama. Setiap kabupaten kota punya. Itu kan memang program dari kementerian. Jadi itu yang harus kita pahamin. Apapun semuanya sama pelayanannya. Jadi di Puspaga itu sebelum terjadi sesuatu, kita lakukan konseling dulu, lakukan edukasi dulu, baik kepada orang yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Nah, kalau sudah menikah, bagaimana sih cara mengasuh anak? Bagaimana menjadi seperti yang saya katakan bulan lalu, menjadi wanita yang tangguh, gitu. Itu semua ada di Puspaga. Tetapi pada saat seorang perempuan misalkan mengalami kekerasan, kena pelecehan seksual, itu larinya ke UPT. Oke. Jadi kita belajar nih ya di Puspaga, kita belajar. Dan juga mencegah, paling utama mencegah. Nah, ini ngomong tentang pencegahan nih, Bu Yaya. Kalau dilihat-lihat dari semua fenomena yang terjadi dalam pengarus utama gender itu, apa kira-kira yang paling booming saat ini yang harus memperoleh perhatian dan perlu pencegahan?
Gini, kalau di Kota Makassar sekarang akibat dari corona ini yang lagi ngetren gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan ngetren ya, akibat dari kondisi seperti ini itu BO yang banyak, booking online. Booking online. Nah, ini yang menjadi fenomena yang sangat banyak. Dan yang booking online ini sendiri yang terjadi di Kota Makassar itu suka tidak disukain. Kota Makassar ini adalah kota metropolitan untuk Indonesia Timur, iya kan? Nah, karena keadaan ekonomi dan seterusnya, nah pergaulan bebas, karena digital, informasi digital dan seterusnya, itu yang kadang-kadang menyebabkan anak-anak salah asuh ini. Itu yang sering terjadi. Nah, saya kasih contoh saja. Minggu lalu ada kejadian, ada 4 orang anak. Menurut di situ diawalin kasus trafficking ya, BO, booking online. Setelah dilakukan penelusuran dan dibawa ke kami, ada bukan BO saja, ternyata ada lesbian. Dan sekarang di Kota Makassar, lesbian dan homo itu sudah hal yang biasa. Pasti orang kaget. Nah, kenapa itu muncul gitu loh? Oh, why not? Ada apa ini? Zaman ini gitu. Bukan sekarang seperti itu, tetapi bagaimana seorang orang tua kita mengasuh anak kita. Makanya saya selalu mengatakan, ini selalu saya mengatakan ke-8 kalinya lagi di radio ini, kita sebagai orang tua harus kepo dan care kepada anak kita. Pada saat kita berbicara kepo dan care, kita harus tahu bagaimana kita pola asuh kita kepada anak kita. Jangan kita mengatakan bahwa karena kita orang tua, semua keinginannya kita harus dipenuhi. Tetapi tolong dong, dia butuh apa, kita sudah melakukan apa. Jangan pernah bertanya, jangan kita selalu menuntut, tetapi kita tidak memberikan sesuatu kepada mereka. Pola pendidikan yang dialami oleh beberapa orang tua ya, kalau sekarang kan misalnya kalau anak remaja sekarang mungkin orang tuanya besar di era 80-an ya, atau di era 90-an lah kalau misalnya masih remaja SMP gitu ya. Ini kalau dilihat-lihat pola pendidikan yang diperoleh oleh orang tua mereka, remaja-remaja sekarang ini masih pola pendidikan orang tua zaman dulu ya, yang doktrinisasi misalnya, orang tua lah yang paling benar, kemudian anak-anak jarang diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Mungkin ada beberapa keluarga yang menerapkan itu, tapi tidak semuanya. Nah, apakah di Puspaga ini, Bu Yaya, mereka para orang tua ini bisa mendapatkan pencerahan bagaimana pola asuh, bagaimana parenting istilahnya sekarang ya, seperti biasa. Begini, makanya kita itu membuka. Kalau di Puspaga memang kita tidak membuka 24 jam di hari jam kerja ya, di jam kerja. Tetapi kita membuka call, video, bisa telepon, 24 jam itu telepon kita layanin. Tetapi kalau ketemu kita gitu di Puspaga itu, karena tidak sifatnya emergensi, itu tidak 24 jam. Gitu. Nah, bisa saja, makanya kita ini yang diprogramkan nanti bahwa Puspaga itu jangan dikira hanya ada di kabupaten, tetapi harus sampai ke kelurahan. Seperti yang dibilang Pak Wali Kota kan mengatakan bahwa lorong wisata yang ramah anak. Gitu. Artinya begini, bukan hanya forum anak itu bukan hanya ada di kabupaten kota, tetapi ada di kecamatan, ada di kelurahan. Ada di lorong? Ada di lorong. Nah, begitu juga Puspaga. Pola pengasuhan ini kita misalkan, ini hebatnya Kota Makassar ya. Kota Makassar kan satu-satunya yang punya shelter warga. Saya baru ngomong soal itu karena pekan kemarin saya ngobrol dengan ibu dari Perlindungan Perempuan ya, tentang shelter warga dan implementasi Puspaga bisa ke shelter warga juga ya. Nah, makanya di situ nanti kalau saya sudah tadi bicara sama Bu Kadis, saya juga bicara sama kepala bidang. Nanti kita ini pada saat kita melakukan parenting, kan kita tidak mungkin seluruh masyarakatnya
seluruh rakyat yang ada di Kota Makassar, kita mau parenting satu persatu kan tidak mungkin. Iya, nggak mungkin. Jadi kita mengambil, siapa yang di shelter warga? Di shelter warga itu kan ada pengurusnya. Yang bagian tentang ini, itu yang diajak ke ikut parenting, sehingga dia bisa menyalurkan. Dia menyampaikan. Jadi perpanjangan mulut, kira-kira begitu, bukan perpanjangan tangan ya. Perpanjangan mulut gitu. Biasanya kalau RT perpanjangan tangan pemerintah, ini kan perpanjangan begitu. Ini perpanjangan mulutnya Puspaga, terutama saya. Artinya gini, saya sebagai seorang psikolog, saya harus berani. Karena misalkan dikatakan begini, orang mengatakan, banyaknya uangnya gitu kan, kemana-mana gitu. Ya mohon maaf. Ini saya ceritakan sama warga Makassar. Gratis, di Puspaga gratis, di UPT itu gratis. Kalau Anda datang ke rumah saya, mohon maaf, 1 jam 1.500.000. Ini gratis. Terus Bu Yaya digaji nggak sama UPT-nya Kota Makassar? Oh tidak, saya dibayar surga, insya Allah. Nah itu yang harus kita pahamin sama masyarakat. Ayo dong, mumpung gratis, itu hebatnya Pak Wali Kota ya. Saya tidak mengatakan hebatnya Pak Dhani. Nanti Pak Dhani tidak jadi wali kota, saya tidak menyebut. Itu hebatnya wali kota. Jadi mengatakan bahwa apapun serba gratis. Jadi memang gratis, tidak bayar. Gitu. Dan seberapa besar antusiasme warga ini memanfaatkan pusat pelayanan keluarga? Pusat pelayanan keluarga, mereka karena karena dulu kantornya itu agak jauh antara UPT dengan Puspaga. Tapi sekarang setelah saya melobi bagaimana caranya Puspaga itu dekat dengan UPT. Jadi sekarang kan ada program pemerintah pusat bahwa siapapun kan ada perundang-undangan namanya Perma. Sekarang tidak ada namanya anak menikah di bawah umur. Nah ingat Perma 2019 Perma 2018 per Agustus itu mengatakan tidak boleh menikah anak di bawah usia 19 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi umurnya harus 19 tahun lebih 1 detik gitu. Jadi siapapun orangnya. Nah, pada saat mereka keadaan karena mengalami kecelakaan misalkan ya. Terus dia KUA itu tidak boleh menikahkan kalau tidak ditandatanganin surat rekomendasi yang harus diminta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar khususnya melalui perpanjangan tangan UPT, perpanjangan pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, unit pelayanan terpadu itu. Di situ kita ditandatanganin. Nah, yang menandatanganin siapa? Seorang psikolog. Nah, disitulah surat rekomendasi itu yang harus diambil di UPT, tapi sebelum Anda mengambil surat itu, Anda harus ketemu sama psikolognya dulu, Puspaga dulu. Psikolognya Puspaga. Di situ namanya kerjasama supaya sama-sama gitu. Memang UPT yang bertanda tangan, tetapi harus dikonseling dulu. Supaya dia tahu. Nah, konseling itu tidak berhenti di situ sayang. Apa yang harus dilakukan? Oh dia sudah menikah. Kita lihat lagi. Karena kan dia di bawah umur. Anak melahirkan anak. Jadi kita pantau lagi. Makanya di Puspaga itu ada bidan, ada dokter. Nah, bagusnya Kota Makassar punya dokter. Yang keliling itu Yang keliling itu. Nah, jadi ini anak tidak perlu datang ke puskesmas. Diperiksa sama dokter. Gitu. Jadi terkontrol semua. Setelah dia melahirkan, kita datangin lagi dia. Namanya home visit. Didatangin lagi, apa yang terjadi? Bagaimana gizinya anaknya? Terjadi kasus perceraian enggak? Terjadi kekerasan tidak? Terjadi. Kenapa kok bilang ditanyakan perceraian? Karena kebanyakan setelah menikah diceraikan. Karena usia muda tadi menikahnya, atau karena kondisi khusus tadi MBI tadi ya? Fluktuasi emosinya mereka belum stabil. Bu Yaya, kita terima penelpon dulu Bu Yaya. Ini ada penelpon kita. Halo, selamat siang. Halo. Ya. Radio monitornya bisa dimatikan dulu, Bu. Oke. Halo. Iya. Dengan Ibu siapa, Bu? Iya, ini dengan Winda. Ibu Winda di mana Bu Winda?
Di Antang. Di Antang, baik. Silakan Bu Winda dengan Ibu Yaya, ini dokter psikolog ini dari Puspaga Kota Makassar. Ya baik, Assalamualaikum Ibu Yaya, Ibu Dokter Yaya. Waalaikumsalam. Lebih enaknya panggil Bunda aja. Bunda. Saya enggak suka ya panggil. Bunda. Iya. Iya, pertanyaan saya seperti ini Bun. Yang kita lihat situasi saat ini kan kebanyakan banyak di usia remaja, atau dikatakan masih tergolong muda sekali. Yes. Ini kan lagi terjebak yang namanya mungkin dunia gitu ya, kenikmatan dunia. Makanya banyak yang hamil di luar dari pernikahan gitu, dan terjadilah yang namanya hamil muda seperti di bawah umur, terus melahirkan, sedangkan anak yang dilahirkan itu terkadang dibuang seperti itu. Nah, apakah atau bagaimana peran dari Puspaga menangani hal seperti ini? Dan itu yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana mekanisme pelayanan Puspaga juga. Baik, terima kasih Bunda. Itu aja. Baik. Begini, Bu Winda, mohon izin saya panggil Ibu. Saya cukup berterima kasih. Ternyata Anda sebagai pemerhati juga bahwa di Kota Makassar banyak pernikahan anak-anak karena kasus hamil dan seterusnya. Ini bukan masalah, ini masalahnya fenomena ya. Iya. Pergaulan ini yang menyebabkan anak-anak semacam ini yang sering saya katakan. Kembali lagi ke ceritanya programnya Pak Dhani, jagai anak tak gitu loh. Nah ini banyak yang kemarin terjadi, anak-anak itu rata-rata dia pergi dari rumahnya, entah 2 hari, entah 3 hari gitu. Nah orang tuanya itu hanya menelpon, di mana kau, di mana kau, terus dijawab di rumahnya teman Ji. Jadi di rumahnya teman Ji sudah selesai gitu loh. Padahal artinya begini, pada saat kita mengatakan anak tak, jangan sampai ayam tak tidak kembali ke rumah kita cari, anak tak tidak kembali kita tidak cari gitu. Jangan seperti itu. Pada saat anak tak menelpon kita, atau katakanlah begini, anak tidak ada di anak tak tidak ada di rumah tak setelah di luar jam sekolah. Kita harus bertanya. Makanya saya bilang harus kepo. Harus kepo dan harus care. Kenapa sih harus kepo? Itu tadi. Oh iya nak, kita di mana nak? Harus. Oh saya di rumahnya teman. Oh iya, boleh nggak mama tahu di rumah mana? Teman yang mana? Alamatnya di mana gitu loh. Ibunya kerjanya di mana. Nah makanya tadi yang dikatakan orang, apakah pola asuh yang salah di sini? Bisa jadi iya. Makanya jangan sampai pola asuh kita, karena kita terdoktrin zaman dulu, terus kita mengikuti zaman dulu. Jangan. Bayangkan Ali bin Abi Thalib zaman Rasulullah, karena saya seorang muslim jadi saya belajar dari situ. Ali bin Abi Thalib sudah dibilang sama Rasulullah karena beliau menantunya. Dia bilang, Ali, didiklah anakmu setelah 25 tahun ke depan, bukan di zamanmu Ali. Jadi kita mendidik anak kita jangan seperti zaman, apalagi mundur, apalagi zamannya tidak. Tetapi kita harus tahu zaman ini sekarang seperti apa. Makanya kita berbicara bahasanya mereka, kita harus tahu, oh mereka bahasa gaul. Kepo, gaul kan? Care, gaul kan? Yang dikatakan care itu yang seperti apa? Bukan kita memberikan HP yang merek apa, keluaran terkini, fasilitas lengkap, bukan yang seperti itu. Yang dikatakan care begini, anak butuh apa? Kamu tanya. Ini saya butuh HP Bunda. Oke. Kenapa kamu harus butuh HP? Saya butuh HP yang Android. Oke, Android. Yang Android yang seperti apa? Itu harus jeli menerangkannya. Tapi kan dilema juga tuh Bun, kan biasa anak-anak kalau ditanya
ini mama terlalu banyak tanyanya deh, belikan mas saja, misalnya seperti itu. Cara bertanyanya yang salah. Oke. Jangan kita bertanya yang kenapa kah harus itu? Itu kan beda. Coba kita bahasakan gini. Oh iya di, memang sekarang di HP harus begini di nak. Tidak tahunya mama apa sih maksudnya ini HP? Beda kan? Iya. Artinya kita merendah, tetapi sebenarnya kita kepo. Kan beda. Apakah ini? Kenapa harus begini? Beda kan? Tetapi pada saat kita mengatakan, oh ya, nah itu yang dimaksud pola asuh yang diterangkan di Puspaga. Itu yang dilatih sama Puspaga. Gitu loh. Cuman bahasa ngetrennya kita dilakukan katanya parenting. Sebenarnya bunda-bunda yang di luar sana itu sebenarnya lebih hebat daripada kita. Cuman kita ini memparenting ini mengingatkan kembali beliau. Ini loh Bu, salahnya kita di sini. Ayo dong kita kasih belok bareng-bareng. Itu sih sebenarnya. Saya yakin bunda-bunda itu hebat. Nah, tadi kan tanya Ibu Widya itu mengatakan bahwa apa saja sih pelayanan yang ada di Puspaga. Ya salah satunya itu melakukan parenting. Dan kapan saja datang. Karena ada petugasnya di sana. Gitu. Ada. Dan kalau semuanya pasti didata, kenapa, ada apa. Tahun 80-an sebenarnya sudah terjadi. Waktu zamannya saya tidak mau sebut namanya seorang artis. Ada seorang artis, dia mau menikah. Dia mau menikah kurang 1 bulan. Dia menghadap psikolog. Orang mentertawakan semua. Kenapa harus ketemu psikolog? Nah mau menikah. Nah sudah pacaran ini lama. Kenapa harus? Ternyata dia cerita ke psikolog, dia bawa pasangannya, saya punya sifat seperti ini, pasangan saya punya sifat ini, kira-kira bagaimana nantinya ke depannya, apa yang terjadi, diterangkan sama psikolog, kamu begini, mau nggak merubah ini supaya klop di sini, yang ini dirubah di sini, bisa klopnya, dia nggak mau terima, oh enggak, kalau begitu nggak jadi nikah, lebih baik tidak jadi menikah. Apabila nantinya kita paksakan menikah terjadi perceraian. Itu gunanya juga Puspaga. Mumpung gratis. Gitu loh. Ayo datang semua ke Puspaga. Jangan dikira bahwa Puspaga karena belum punya anak. Jangan datang ke Puspaga. Tidak ada saya punya problem. Bukan. Kita datang ke sana bukan untuk menceritakan masalah tetapi bagaimana kita diskusi bareng, belajar bersama sebelum terjadi gitu loh. Sebelum terjadi sesuatu. Kembali lagi intinya Puspaga adalah pencegahan ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ngobrol tentang tadi kan Bu Winda sempat menyinggung tentang fenomena MBA, married by accident itu, hamil di luar nikah. Kemudian juga tadi Bunda juga sudah menyebutkan tentang fenomena lesbian, homoseksual yang marak di Makassar. Ini kalau orang tuanya sudah menerapkan pola asuh seperti yang Bunda sebutkan tadi, kemudian ternyata anak-anak nauzubillah min dzalik ya masih ada juga yang terkena hal seperti itu karena namanya pergaulan. Ini apa yang sebaiknya dilakukan? Gini, selama ini ya, semua klien saya yang di Kota Makassar, yang terjadi sampai MBA dan seterusnya, rata-rata begitu, anaknya hilang 3 hari. Nah sampai pernah kejadian 2020 sama 2021. 2020 kan enggak salah kan 2021 sampai kejadian yang terakhir itu sampai saya membikin sampai ketawa Bu Kadis. Kasus apa itu Bunda Yayat? Kasus bulan madu. Padahal semua polisi sudah ribut bahwa di Kota Makassar sudah tidak aman, ada penculikan. Padahal tahu ini anak pacarnya mengirim bahwa anaknya lagi diculik. Padahal ini anak lagi berbulan madu sama pacarnya. 1 bulan menghilang dari rumah. Tapi dikabarkan bahwa diculik. Saya bilang sama Poltabes, jangan dulu konferensi, jangan. Tunggu dulu saya. Setelah 12 hari, ada yang 12 hari. Bayangkan kasus bulan madu itu ada berserinya. Ada yang bulan Januari, bulan sekian. Dan sampai 3 kali kejadian, baru emaknya ribut.
gitu. Orang tuanya baru ribut gitu loh. Jangan seperti itu gitu. Rata-rata seperti itu semuanya. Coba seandainya kita tidak menyalahkan ya. Coba seandainya Anda datang ke Puspaga duluan atau bagaimana lah. Sebelum Anda terjadi seperti ini anak tak. Gitu loh. Karena rata-rata ya benar Pak Dhani, jagai anak tak. Gitu loh. Jadi tidak ada namanya kalau anak tak terjaga, dijaga sama kita, tidak mungkin sampai terjadi MBA. Bun, kira-kira apa yang menyebabkan orang tua itu ketika anaknya hilang berhari-hari mengabarkan saya di rumah teman ini misalnya, terus kita orang tua pada saat itu tidak terlalu kepo, tidak terlalu peduli gitu. Apa kira-kira yang bisa saja mereka terlalu percaya dengan anaknya, satu. Yang kedua terlalu menggampangkan persoalan itu. Yang ketiga bisa saja karena faktor ekonomi. Karena dia terlalu sibuk mengurusin ekonominya, keluarganya. Bapaknya sibuk, misalkan bapaknya datang, dia keluar subuh, pulang ke rumah, sudah capek, sudah lelah. Ibu sibuk menjaga adik-adiknya atau anaknya yang lain. Karena rata-rata mereka sangat jarang sekali yang bersaudara, hanya 2, hanya 3. Rata-rata 5, 6, 4. Tidak terencana ya? Tidak terencana gitu loh. Lahiran. Makanya saya waktu bicara Kartini Kota Makassar, itu kan saya sudah sindir terus-terusan tentang kehidupan kota metropolitan. Karena mereka yang rata-rata yang sampai BO, sampai lesbian, itu kan rata-rata mereka bukan untuk untuk memperkaya diri sendiri gitu kan. Mereka kan kurang perhatian. Dan yang lucu lagi, mereka itu dibilang keren gitu ya. Misalkan banyak tamu kan, banyak tamunya. Terus uangnya itu dikemanakan gitu ya. Karena namanya anak-anak, bukan orang yang dewasa. Kalau orang dewasa, disimpan, beli emas gitu kan, bantu orang tua. Ini enggak, dapat uang, terus mentraktir temennya kanan kiri, diundang semua temennya, pergi makan-makan di hotel situ gitu, belanja ke mall gitu. Jadi nggak ada pikiran mereka ke depannya. Masa saya hidup misalkan ya, tatkala ini jadi WTS gitu kan, kasarannya seperti itu. Saya harus memperbanyak uang, nanti giliran saya sudah tua tidak laku, saya kan bisa begitu kan. Ini kasarannya ya. Bukan berarti kita mengatakan ini ibu mengajarin orang untuk jadi pelacur atau jadi, bukan seperti itu. Karena saking minimnya ini anak pengetahuan sehingga pola pikirnya hanya sampai di situ. Minimnya pengetahuan, berarti kunci utama di sini adalah pengetahuan dan sumber pengetahuan yang paling utama itu di orang tua. Tapi kalau orang tuanya juga tidak terlalu banyak pengetahuan, pasti. Nah, itu saya katakan bahwa kita orang tua bukan berarti kita bertetel es teler, es campur, es kelapa muda. Bukan seperti itu, ya kan? Tetapi bagaimana orang tua ini paham dengan keadaan. Itu saya kira intinya gini, kamu care sama anakmu. Kepo di mana kok nak? Siapa temennya anaknya? Kenapa ini anak selalu akrab sekali sama ini perempuan? Itu yang terjadi pada saat lesbian. Yang anak lesbian yang sementara ini ada ditanganin oleh saya. Saya tanya sama ibunya, kita taunya dari mana? Dia bilang, saya enggak pernah tahu, tapi ini teman yang balakinya gitu ya, selalu datang ke rumah. Dia berboncengan, begitu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Tapi pada saat dikirimin video, status sama temen-temennya, kaget bapaknya. Saya juga lebih kaget waktu dia kasih tunjuk videonya gitu loh. Jadi kenapa ibu tiba-tiba melapor ke polisi? Karena dia sudah menghilang 1 minggu. Loh, kemana waktu 3 hari gitu, waktu 1 hari gitu loh. Oke lah, jangan kita saling menyalahkan gitu loh. Jadi intinya begini, bukan karena dia soal minimnya uang saya, minimnya pendidikan saya, minimnya pengetahuan saya, tidak. Perhatian. Soal perhatian. Yang sifatnya, kenapa saya tidak katakan ganti perhatian, kan biar keren, kepo dan care. Kepo apa? Oh iya, temennya anak saya si Pulan, si A, rumahnya di sana, bapaknya kerja di sana. Bukan berarti bapaknya, karena bapaknya wali kota saya percaya sekali, karena bapaknya DPR saya percaya sekali. Tidak. Karena apa?
Perilaku seks itu tidak memandang siapa dan siapa. Perilaku menyimpang tidak memandang miskin dan kaya. Tidak memandang muda dan tua. Tidak memandang pendidikannya orang S-teler, S-campur, tidak. Tergantung kesempatan. Oke. Dan intinya adalah kepo and care tadi ya. Iya. Sebetulnya itu yang hilang dari hubungan dalam sebuah keluarga. Yes. Bunda, kita jeda dulu sejenak, sebentar kita akan kembali lagi masih di Lintas Makassar Siang di sesi pengarus utamaan gender.
dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dhani.
Boleh, kayaknya setiap bulan itu dipanggil saya, sebulan kadang 2 kali. Tapi saya enggak tahu ya, biasanya memang hari Kamis dan Selasa biasanya. Biasanya Selasa atau Kamis ya. Kalau Selasa kami dengan P3 provinsi, kalau Kamisnya dengan P3 kota. Oh gitu ya. Tapi saya memang sebagai peran pengganti terus. Peran pengganti tapi kayaknya utama nih. jadi peran utama. Saya sudah jadi peran pengganti sudah 8 kali. Waduh. Nggak pernah saya dihubungin langsung, nggak pernah. Pasti Bukadis Kota Makassar menugaskan siapa, terus siapa berhalangan, jadi langsung dibilang kita. Jadi saya ceritanya sistem kaget-kagetan gitu. Jadi saya belum siap apapun gitu. Sama yang waktu Kartini Kota Makassar gitu ya. Saya juga itu juga acaranya jam 11, saya dikasih tahu jam 10. 1 jam sebelumnya. Tapi makasih banyak ini Bunda, mudah-mudahan bermanfaat konseling. Tips-tipsnya tadi dan sekali lagi kalau mau tahu kelanjutannya seperti apa bisa langsung konsul dengan Bunda Yaya di Puspaga Kota Makassar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan Puspaga Kota Makassar dan Puspaga Provinsi. Oke, Puspaga Kota Makassar dan Puspaga Provinsi Sulawesi Selatan. Makasih Bunda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, mendengar demikian perbincangan saya dalam sesi pengaruh utama gender bersama dengan Bunda Yaya. Ini adalah psikolog di Puspaga Provinsi Sulawesi Selatan juga di Kota Makassar, dan kita memang perlu pencerahan dalam hal pola asuh anak-anak. Semakin besar anak-anak, seharusnya orang tua juga semakin paham apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan mudah-mudahan melalui Puspaga kita bisa mendapatkan pola asuh yang mendekati sempurna, dan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi seluruh anak-anak yang ada di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.